Halo Sobat Kelana, pada video ini kita menjelajah perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk menapak tilas candi Hindu terbesar di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara, yaitu Candi Agung Prambanan. Indonesia, negara yang dahulunya disebut Nusantara ini memiliki latar belakang sejarah yang panjang dan sangat beragam. Masuknya berbagai budaya turut mempengaruhi berbagai peninggalan bukti sejarah di Indonesia. Seiring dengan masuknya budaya luar dan berbagai kepercayaan agama dari berbagai kalangan pendatang, berdampak besar terhadap perkembangan peradaban termasuk agama dan budaya yang dianut masyarakat Nusantara. Dari berbagai latar belakang sejarah berdasar agama dan budaya yang beragam tersebut, menjadikan banyaknya situs-situs bersejarah di Indonesia juga ikut terpengaruh. Salah satunya kebudayaan India yang banyak sekali mewarnai perkembangan sejarah di Indonesia dengan hadirnya berbagai macam candi sebagai warisan sejarah dari bekas kerajaan-kerajaan, baik bercorak Hindu maupun Buddha di masa lampau. Salah satu dari banyaknya peninggalan bersejarah berupa candi tersebut yang paling umum diketahui masyarakat Indonesia dan salah satu situs candi dengan kompleks terbesar adalah Candi Agung Prambanan yang terletak di daerah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Candi dalam padanan kata pada bahasa Indonesia digunakan untuk menyebut bangunan keagamaan, di mana terdapat situs pemujaan kuno dari peradaban Hindu dan Buddha. Karya ini adalah tempat untuk menyelenggarakan upacara pemujaan seperti pemujaan dewa, menghormati leluhur, atau menghormati Sang Buddha. Namun, istilah candi tidak hanya digunakan oleh masyarakat umum untuk menyebut tempat ibadah saja. Terdapat banyak situs arkeologi non-religius dari periode klasik Hindu dan Buddha di Indonesia, baik keraton, petirtaan, pintu gerbang, dan lain-lain juga disebut candi. Candi-candi tersebut secara filosofi merupakan replika dari bangunan tempat para dewa sebenarnya tinggal, yaitu Gunung Mahameru. Oleh karena itu, seni arsitektur dihiasi dengan berbagai jenis ukiran yang diukir dalam bentuk pola hias sesuai dengan sifat Gunung Mahameru. Candi-candi dan pesan-pesan yang disampaikan melalui arsitektur, relief, arca tidak pernah memisahkan unsur spiritual, kreativitas, dan karya sang arsitek. Kata candi sendiri berasal dari kata candika yang dalam bahasa Sanskerta berarti nama salah satu manifestasi Dewi Durga sebagai Dewi Kematian. Oleh karena itu, candi selalu dikaitkan dengan pendarmaan, di mana pendarmaan merupakan penghormatan kepada raja ataupun tokoh yang telah meninggal dunia. Misalnya Candi Jawi yang dibangun untuk menghormati Raja Kertanegara, penguasa Singosari. Candi Agung Prambanan merupakan bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi yang juga disebut sebagai Roro Jonggrang ini dipersembahkan untuk Trimurti, ya dewa utama Hindu yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pelebur. Kompleks Candi Agung Prambanan secara keseluruhan terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi pintu administrasinya terletak di Jawa Tengah. Hal ini yang membuat Candi Prambanan terletak di dua tempat, yaitu di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Jaraknya kurang lebih 17 km timur laut dari kota Yogyakarta, 50 km barat daya dari kota Surakarta, dan 120 km selatan dari kota Semarang, persis di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Candi yang termasuk situs warisan dunia UNESCO ini merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur Candi Agung Prambanan berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama yang memiliki ketinggian mencapai 47 meter, menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Agung Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu Parama Brahman yang bermakna Brahman yang agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain menganggap para Brahman mungkin merujuk kepada masa jaya candi ini yang dahulu dipenuhi oleh para Brahmana. Pendapat lain mengajukan anggapan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata mban dalam bahasa Jawa yang bermakna menanggung atau memikul tugas, merujuk kepada para dewa Hindu yang mengemban tugas untuk menata dan menjalankan keselarasan alam semesta. Nama asli kompleks Candi Agung Prambanan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Siwagraha Rumah Siwa atau Siwalaya Alam Siwa. Berdasarkan prasasti Siwagraha dengan Candra Sengkala Walung Gunung Sangwiku, yang berarti 778 Saka atau 856 Masehi. Trimurti dimuliakan dalam kompleks candi ini dengan 3 candi utamanya memuliakan Brahma, Wisnu, dan Siwa. Akan tetapi, Siwa Mahadewa yang menempati ruang utama atau Garbagriya di Candi Siwa adalah dewa yang paling dimuliakan dalam kompleks Candi Agung Prambanan. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan Candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan Dyasaladu sebagai tandingan dari Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Beberapa sejarawan menduga bahwa pembangunan Candi Agung Hindu ini untuk menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya atas kerajaan Medang. Hal ini terkait teori wangsa kembar berbeda keyakinan yang saling bersaing, yaitu wangsa Sanjaya penganut Hindu dan wangsa Sailendra penganut Buddha. Pernikahan Rakai Pikatan dari wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dengan Pramodawardhani dari wangsa Sailendra yang beragama Buddha membuat kedua wangsa ini bersatu dalam memerintah kerajaan Medang. Namun pastinya, dengan dibangunnya Candi Agung Prambanan menandai bahwa Hindu Siwa kembali mendapat dukungan keluarga kerajaan. Setelah sebelumnya, wangsa Sailendra cenderung lebih mendukung Buddha aliran Mahayana. Pernikahan Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani pula yang menandai bahwa kerajaan Medang kembali memperhatikan keagamaan Hinduisme tanpa meninggalkan dukungannya terhadap perkembangan agama Buddha. Bangunan pertama Candi Agung Prambanan dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan, kemudian secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Rakai Kayuwangi Dyalokapala dan Sri Maharaja Dyabalitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagraha berangkat tahun 856 Masehi, disebutkan bahwa saat pembangunan Candi Siwagraha tengah berlangsung, dilakukan juga pekerjaan perubahan tata air untuk memindahkan aliran sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Agung Prambanan. Sejarawan menduga bahwa aliran sungai ini yang aslinya berbelok melengkung ke arah timur dianggap terlalu dekat dengan candi, sehingga erosi sungai dapat membahayakan konstruksi candi. Proyek tata air ini dilakukan dengan membuat sodetan sungai baru yang memotong lengkung sungai dengan poros utara-selatan sepanjang dinding barat luar kompleks candi. Bekas aliran sungai asli kemudian ditimbun untuk memberikan lahan yang lebih luas bagi pembangunan deretan Candi Perwara.
Bangunan kompleks Candi Agung Prambanan secara berkala terus disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram berikutnya, seperti Sri Maharaja Dyadaksa dan Sri Maharaja Dyatulodong dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan candi ini, Candi Agung Prambanan berfungsi sebagai Candi Agung Kerajaan Medang Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Pada masa puncak kejayaannya, sejarawan menduga bahwa ratusan pendeta beserta murid-muridnya berkumpul dan menghuni pelataran luar candi ini untuk mempelajari pustaka Weda serta melaksanakan berbagai ritual dan upacara Hindu. Sementara pusat kerajaan ataupun keraton kerajaan Mataram diduga terletak di satu tempat di dekat Prambanan di dataran Kewu. Pintu masuk ke kompleks Candi Agung Prambanan terdapat di keempat arah penjuru mata angin. Akan tetapi, oleh karena arah hadap candi ini adalah ke arah timur, maka pintu masuk utama adalah gerbang timur. Kompleks Candi Agung Prambanan terdiri dari 3 candi Trimurti, yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. 3 candi Wahana, yaitu Candi Nandi, Candi Garuda, dan Candi Angsa. 2 candi Apit yang terletak antara barisan candi-candi Trimurti dan candi-candi Wahana di sisi utara dan selatan. 4 candi Kelir yang terletak di 4 penjuru mata angin, tepat di balik pintu masuk halaman dalam atau zona inti. 4 candi Patok yang terletak di 4 sudut halaman dalam atau zona inti, dan 224 candi Perwara yang tersusun dalam 4 barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga terluar yaitu 44, 52, 60, dan 68. Maka terdapat total 240 candi besar dan kecil di kompleks Candi Agung Prambanan. Tetapi kini hanya tersisa 18 candi, yaitu 8 candi utama dan 8 candi kecil di zona inti, serta 2 candi perwara. Banyak candi perwara yang belum dipugar. Dari 224 candi perwara, hanya 2 yang sudah dipugar, sisanya hanya tumpukan batu yang berserakan. Penampang denah kompleks Candi Agung Prambanan adalah berdasarkan lahan bujur sangkar yang terdiri atas 3 bagian atau zona. Masing-masing halaman zona ini dibatasi tembok batu andesit. Zona terluar ditandai dengan pagar bujur sangkar yang masing-masing sisinya sepanjang 390 meter dengan orientasi arah timur laut barat daya. Kecuali gerbang selatan yang masih tersisa, bagian gerbang lain dan dinding candi ini sudah banyak yang hilang. Fungsi dari halaman luar ini secara pasti belum diketahui. Kemungkinan besarnya adalah pelataran taman suci atau komplek asrama Brahmana dan murid-muridnya. Bangunan yang berdiri di halaman terluar ini terbuat dari bahan kayu sehingga sudah lapuk dan musnah tak tersisa. Halaman dalam adalah zona paling suci dari ketiga zona kompleks candi ini. Area ini ditinggikan permukaannya dan berdenah bujur sangkar dikurung pagar batu dengan 4 gerbang di keempat penjuru mata angin. Pada area berpermukaan pasir ini terdapat 8 candi utama, yaitu 3 candi utama yang disebut Candi Trimurti yang dipersembahkan untuk 3 dewa Hindu tertinggi, yaitu Dewa Brahma Sang Pencipta, Dewa Wisnu Sang Pemelihara, dan Dewa Siwa Sang Pelebur. Candi Siwa sebagai candi utama adalah bangunan terbesar sekaligus tertinggi di kompleks Candi Agung Prambanan dengan tinggi 47 meter dan lebar 34 meter. Puncak mastaka atau mahkota candi ini dihiasi ornamen modifikasi bentuk bajra yang melambangkan intan atau halilintar. Bentuk bajra ini merupakan versi Hindu sandingan dari stupa yang ditemukan pada puncak Candi Buddha. Candi Siwa dikelilingi lorong galeri yang dihiasi relief yang menceritakan kisah Ramayana. Terukir di dinding dalam pada pagar langkan.
Di atas pagar langkan dihiasi mahkota yang juga berbentuk bajra. Untuk mengikuti kisah sesuai urutannya, pengunjung harus masuk dari sisi timur lalu melakukan pradaksina, yaitu berputar mengelilingi candi sesuai arah jarum jam. Kisah Ramayana ini kemudian dilanjutkan ke Candi Brahma. Candi Siwa memuat 5 ruangan, yaitu 1 ruangan di setiap arah mata angin dan 1 garbagriha, yaitu ruangan utama dan terbesar yang terletak di tengah candi. Ruangan timur terhubung dengan ruangan utama tempat bersemayam sebuah arca Siwa Mahadewa atau perwujudan Siwa sebagai dewa tertinggi. Sebagian sejarawan beranggapan bahwa arca Siwa ini merupakan perwujudan Raja Balitung sebagai dewa Siwa, sebagai arca pendarmaan Anumerta sang raja, sehingga ketika sang raja wafat, arwahnya dianggap bersatu kembali dengan dewa penitisnya, yaitu Siwa. 3 ruangan yang lebih kecil lainnya menyimpan arca-arca berukuran lebih kecil yang berhubungan dengan dewa Siwa. Di dalam ruangan selatan terdapat Resi Agastya, Ganesha putra Siwa di ruang barat, dan di ruangan selatan terdapat arca Sakti atau istri dewa Siwa, Dewi Durga Mahisa Suramardini. Arca ini menggambarkan Durga sebagai pembasmi Mahisasura, raksasa lembu yang menyerang Swarga Loka. Arca Durga ini juga disebut sebagai Roro Jonggrang atau darah langsing oleh penduduk setempat. Arca ini dikaitkan dengan tokoh putri legendaris Roro Jonggrang. 2 candi lainnya dipersembahkan kepada Dewa Wisnu yang terletak di sisi utara, dan satunya dipersembahkan kepada Dewa Brahma yang terletak di sisi selatan. Kedua candi ini menghadap ke timur dan hanya terdapat 1 ruang yang dipersembahkan untuk dewa-dewa ini. Candi Brahma menyimpan arca Brahma dan Candi Wisnu menyimpan arca Wisnu yang berukuran tinggi hampir 3 meter. Ukuran Candi Brahma dan Wisnu adalah sama, yaitu lebar 20 meter dan tinggi 33 meter. Tepat di depan Candi Trimurti terdapat 3 candi yang lebih kecil daripada Candi Brahma dan Wisnu yang dipersembahkan kepada kendaraan atau wahana dewa-dewa ini, yaitu Lembu Nandi sebagai wahana dewa Siwa, Angsa sebagai wahana dewa Brahma, dan Garuda sebagai wahana dewa Wisnu. Candi-candi wahana ini terletak tepat di depan candi dewa penunggangnya. Di depan Candi Siwa terdapat Candi Nandi. Di dalamnya terdapat arca Lembu Nandi. Tepat di depan Candi Brahma terdapat Candi Angsa. Candi ini saat ini kosong dan tidak ada arca angsa di dalamnya. Mungkin dulu pernah bersemayam arca angsa sebagai kendaraan Brahma di dalamnya. Di depan Candi Wisnu terdapat candi yang dipersembahkan untuk Garuda. Akan tetapi sama seperti Candi Angsa, di dalam candi ini juga tidak ditemukan arca Garuda. Mungkin dulu arca Garuda juga pernah ada di dalam candi ini. Di antara ke-6 candi-candi utama ini terdapat Candi Apit. Ukuran Candi Apit hampir sama dengan ukuran Candi Perwara, yaitu tinggi 14 meter dengan tapak dena 6 x 6 meter. Di samping 8 candi utama ini terdapat candi kecil berupa kuil kecil yang fungsinya menyerupai pelinggih dalam pura Hindu Bali sebagai tempat meletakkan canang atau sesaji, sekaligus sebagai aling-aling di depan pintu masuk. Candi-candi kecil ini yaitu 4 candi kelir pada keempat penjuru mata angin di muka pintu masuk dan 4 candi patok di setiap sudutnya. Candi kelir dan candi patok berbentuk miniatur candi tanpa tangga dengan tinggi sekitar 2 meter. Zona kedua terdiri atas 224 candi perwara yang disusun dalam 4 baris konsentris. Candi-candi ini dibangun di atas 4 undakan teras-teras yang semakin ke tengah semakin meninggi. 4 baris candi-candi ini berukuran lebih kecil daripada candi utama. Candi-candi ini disebut candi perwara, yaitu candi pengawal atau candi pelengkap.
Candi-candi Perwara disusun dalam 4 baris konsentris di mana baris terdalam terdiri atas 44 candi, baris kedua 52 candi, baris ketiga 60 candi, dan baris keempat sekaligus baris terluar terdiri atas 68 candi. Masing-masing candi Perwara ini berukuran tinggi 14 meter dengan tapak denah 6 x 6 meter. Keseluruhan candi Perwara ini memiliki satu tangga dan satu pintu masuk sesuai arah hadap utamanya, kecuali 16 candi yang berada di sudut yang memiliki 2 tangga dan 2 pintu masuk menghadap 2 arah jalur keluar. Jika kebanyakan atap candi di halaman dalam zona inti berbentuk bajra, maka atap candi Perwara berbentuk ratna yang melambangkan permata. Aslinya ada banyak candi yang ada di halaman ini, akan tetapi hanya sedikit yang telah dipugar. Bentuk candi Perwara ini dirancang seragam. Para sejarawan menduga bahwa candi-candi ini dibiayai dan dibangun oleh penguasa daerah sebagai tanda bakti dan persembahan bagi raja. Barisan candi Perwara kemungkinan dipakai untuk beribadah atau tempat bermeditasi bagi para pendeta dan umatnya. Arsitektur Candi Agung Prambanan berpedoman kepada tradisi arsitektur Hindu yang berdasarkan pustaka Wastu Sastra. Denah candi mengikuti pola mandala, sementara bentuk candi yang tinggi menjulang merupakan ciri khas candi Hindu. Prambanan yang memiliki nama asli Siwagraha dan dirancang menyerupai rumah Siwa mengikuti bentuk gunung suci Mahameru, tempat para dewa bersemayam. Seluruh bagian kompleks candi mengikuti model alam semesta menurut konsep kosmologi Hindu, yaitu terbagi atas beberapa lapisan alam atau loka. Seperti halnya Candi Borobudur, Candi Agung Prambanan juga memiliki tingkatan zona candi mulai dari kanista hingga utama. Meskipun berbeda nama, tiap konsep Hindu ini memiliki sandingannya dalam konsep Buddha yang pada hakikatnya hampir sama. Baik lahan denah secara horizontal maupun vertikal terbagi atas 3 zona, yaitu Burloka, yang dalam Buddhisme disebut Kamadhatu, adalah alam terendah makhluk yang fana, manusia, hewan, juga makhluk halus, setan, dan sejenisnya. Di alam ini manusia masih terikat dengan hawa nafsu, hasrat, dan cara hidup yang tidak suci. Halaman terluar dan kaki candi melambangkan ranah Burloka. Gua Loka, yang dalam Buddhisme disebut Rupa Datu, adalah alam tengah, tempat orang suci, resi, pertapa, dan dewata rendahan. Di alam ini manusia mulai melihat cahaya kebenaran. Halaman tengah dan tubuh candi melambangkan ranah Gua Loka. Swaloka, yang dalam Buddhisme disebut Arupa Datu, adalah alam tertinggi sekaligus tersuci tempat para dewa Hapsara-Hapsari. Alam tempat Widyadara-Widyadari ini bersemayam juga disebut Swarga Loka. Halaman dalam dan atap candi melambangkan alam Swahloka. Pada saat pemugaran, tepat di bawah arca Siwa di bawah ruang utama Candi Siwa terdapat sumur yang di dasarnya terdapat peripi atau kotak batu. Sumur ini dalamnya 5,75 meter dan peti batu peripi ini ditemukan di atas timuran arang kayu, tanah, dan tulang belulang hewan kurban. Di dalam peripi ini terdapat benda-benda suci seperti lembaran emas dengan aksara bertuliskan Baruna atau Dewa Laut dan Parwata atau Dewa Gunung. Dalam peti batu ini terdapat lembaran tembaga dan perak bercampur arang, abu, dan tanah, 20 keping uang kuno, beberapa butir permata, kaca, cangkang kerang, dan 12 benda emas. 5 diantaranya berbentuk kura-kura, ular naga, padma, altar, dan telur. Candi Agung Prambanan dihiasi relief naratif yang menceritakan epos Hindu, Ramayana, dan Krishnayana.
Relief berkisah ini diukirkan pada dinding sebelah dalam pagar langkan sepanjang lorong galeri yang mengelilingi 3 candi utama. Relief ini dibaca dari kanan ke kiri dengan gerakan searah jarum jam mengitari candi. Hal ini sesuai dengan ritual pradaksina, yaitu ritual mengelilingi bangunan suci searah jarum jam oleh peziarah. Kisah Ramayana bermula di sisi timur Candi Siwa dan dilanjutkan ke Candi Brahma. Pada pagar langkan Candi Wisnu terdapat relief naratif Krishnayana yang menceritakan kehidupan Krishna sebagai salah satu awatara Wisnu. Relief Ramayana menggambarkan bagaimana Sinta, istri Rama, diculik oleh Rawana. Panglima bangsa Wanara atau Kera, Hanuman, datang ke Alengka untuk membantu Rama mencari Sinta. Kisah ini juga ditampilkan dalam Sendra Tari Ramayana, yaitu pergelaran wayang orang yang dipentaskan secara rutin di panggung terbuka Trimurti setiap malam bulan purnama. Latar belakang panggung Trimurti adalah pemandangan megah 3 candi utama yang disinari cahaya lampu. Di seberang panel relief naratif, di atas tembok tubuh candi di sepanjang galeri dihiasi arca-arca dan relief yang menggambarkan para dewata dan resi Brahmana. Arca dewa-dewa Lokapala, dewa surgawi penjaga penjuru mata angin, dapat ditemukan di Candi Siwa. Sementara arca 7 Brahmana penyusun Pustaka Weda yang dikenal sebagai Sapta Maharesi terdapat di Candi Brahma. Di Candi Wisnu terdapat arca dewata yang diapit oleh 2 Hapsara atau bidadari kayangan. Di dinding luar sebelah bawah candi dihiasi oleh barisan relung yang menyimpan arca singa diapit oleh 2 panel yang menggambarkan pohon kehidupan Kalpataru. Pohon suci ini dalam mitologi Hindu-Buddha dianggap sebagai pohon yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan manusia. Di kaki pohon Kalpataru ini diapit oleh pasangan kinara-kinari atau hewan mitologi bertubuh burung berkepala manusia, atau pasangan hewan lainnya seperti burung, kijang, domba, kera, kuda, gajah, dan lain-lain. Pola singa diapit Kalpataru adalah pola khas yang hanya ditemukan di Candi Agung Prambanan. Oleh karena itulah disebut dengan panel Prambanan. Candi Agung Prambanan adalah bukti sejarah peninggalan kerajaan bercorak Hindu di masa lalu yang masih berdiri kokoh dan dijaga keberadaannya hingga kini sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Selain sebagai situs warisan budaya dunia, Candi Agung Prambanan juga difungsikan sebagai pusat konservasi, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya arkeologi dan sejarah. Candi Agung Prambanan yang dibuka untuk umum menjadikannya monumen abadi yang dapat memberikan pengetahuan akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Candi Agung Prambanan juga menjadi pusat ibadah agama Hindu di Jawa dan juga Indonesia. Suasana sakral di Candi Agung Prambanan begitu terasa ketika mendekati hari-hari suci keagamaan. Berbagai ornamen, pernak-pernik, dan kelengkapan upacara menghiasi Candi Agung Prambanan. Kebangkitan kembali nilai keagamaan Candi Agung Prambanan adalah karena selain telah direstorasi kembali di abad ke-20, juga terdapat cukup banyak masyarakat penganut Hindu, baik datang dari Bali atau warga Jawa yang masih menganut Hindu yang bermukim di Yogyakarta, Klaten, dan sekitarnya. Setiap tahun, warga Hindu dari Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan berbagai daerah lainnya berkumpul di Candi Agung Prambanan untuk menggelar upacara pada hari-hari suci seperti Galungan, Kuningan, dan Tawur Kesange sebagai rangkaian prosesi hari suci Nyepi.
disampaikan oleh semua kita. Mudah-mudahan ini tidak hanya semata sebutan, tapi juga upaya kita melakukan proses internalisasi, proses penghayatan bahwa pada hakikatnya semua kita memerlukan jeda sesaat, sejenak melakukan mawas diri, introspeksi, untuk bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri, sehingga lalu kemudian kita mampu mengenal kepada Sang. Selamat melaksanakan Tawur Agung Kesanga dan selamat menjalani melaksanakan Hari Suci Nyepi. Selain upacara hari-hari suci keagamaan, setiap tahunnya juga diadakan upacara khusus untuk Candi Prambanan, yaitu upacara Abhiseka. Upacara Abhiseka yaitu upacara penyucian di hari diresmikannya Candi Agung Prambanan pada purnama bulan Kartika kalender Saka yang biasanya jatuh pada bulan November kalender Masehi. Abhiseka bertujuan untuk memuliakan Candi Prambanan, menjaga dan meningkatkan vibrasi spiritual agar tetap lestari sehingga dapat menjaga serada bakti umat Hindu. Dalam upacara Abhiseka, diadakan upacara matur tiuning, pradaksina, perarakan api abadi Merapen, dan tirta dari 11 mata air. Pada acara puncak, diadakan ritual pembersihan Candi Agung Prambanan dengan menggunakan beban tenan dan ritual Manusuksima, sebagaimana yang dilakukan secara turun-temurun sejak masa Mataram Kuna. Prosesi hari-hari suci yang berlangsung di Candi Agung Prambanan menjadi momen istimewa dan langka bagi para wisatawan yang sedang berkunjung. Durga Dewi Manggala Laksmi Bhavani Romo Sepuh Kijang Harap Ananda Durga Nandini Om Jaya Durga Dewi Wiswaloka Samasta Jagata Tribhuvana Jaya Mahadevi Jagadamba Samasta Jagata Tribhuvana Jaya Durga Devi Jaya Durga Devi Jaya Maheswari Jaya Durga Devi Jaya Sri
Dataran Kewu atau Dataran Prambanan adalah dataran subur yang membentang antara lereng selatan kaki Gunung Merapi di utara dan jajaran pegunungan Kapur Sewu di selatan, dekat perbatasan Sleman dan Klaten. Selain Candi Agung Prambanan, lembah dan dataran di sekitarnya kaya akan peninggalan arkeologi candi-candi Buddha serta candi-candi Hindu. Candi Agung Prambanan sendiri dikelilingi oleh gugusan candi-candi Buddha. Masih di dalam kompleks Taman Wisata Purbakala, tidak jauh di sebelah utara Candi Prambanan terdapat reruntuhan Candi Lumbung dan Candi Bubrah. Lebih ke utara lagi terdapat Candi Sewu, Candi Buddha terbesar kedua setelah Borobudur. Lebih jauh ke timur lagi terdapat Candi Plaosan. Di arah barat Prambanan terdapat Candi Kalasan dan Candi Sari. Di sebelah selatan terdapat Candi Sojiwan, Candi Banyunibo, dan situs Ratu Boko yang terletak di atas perbukitan. Sementara candi Hindu diantaranya Candi Sambisari, Candi Kedulan, Candi Barong, dan Candi Ijo yang letaknya paling tinggi di antara candi-candi di kawasan Prambanan. Diduga kuat bahwa pusat kerajaan Medang Mataram terletak di suatu tempat di dataran ini. Kekayaan situs arkeologi serta kecanggihan dan keindahan candi-candinya menjadikan dataran Prambanan tak kalah dengan kawasan bersejarah terkenal lainnya di Asia Tenggara, seperti situs arkeologi kota Purbakara Angkor di Kamboja, Bagan di Myanmar, dan Ayutthaya di Thailand. Dengan ditemukannya begitu banyak peninggalan bersejarah berupa candi-candi yang hanya berjarak beberapa ratus meter satu sama lain, menunjukkan bahwa kawasan di sekitar Candi Agung Prambanan pada zaman dulu merupakan kawasan yang sangat penting. Kawasan yang memiliki nilai penting baik dalam hal keagamaan, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Letak candi-candi Hindu dan Buddha yang berdampingan satu sama lain dalam jarak yang cukup dekat ini menunjukkan bahwa toleransi beragama sejak zaman dulu sudah ada. Dan hal ini menjadi simbol bagi kehidupan beragama yang damai dan harmonis di Indonesia. Sekian perjalanan Suara Kelana kali ini di Candi Agung Prambanan. Semoga kita dapat menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.